Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Gender dan Feminisme. Topik kali ini pastinya bakal seru banget karena kita bakal bahas tentang ekoenzim. Kayak mungkin beberapa orang agak kurang tahu kali ya apa itu ekoenzim dan apa sih hubungannya ekoenzim sama gender feminisme gitu. Makanya tonton terus podcast kita. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kayaknya sayang banget rasanya kalau misalnya kita nggak perkenalan dulu. Oke. Halo semua, aku Renaya Maulida Zahra, biasa dipanggil Naya. NIMku 3520220027. Sebelumnya aku pengen jelasin nih, apa sih ekoenzim itu gitu kan. Ekoenzim itu hasil fermentasi dari sampah organik atau sampah rumah tangga yang kemudian dicampurin sama gula merah atau tebu dan air. Nah, nanti itu ekoenzim ini cairannya bakal berwarna agak-agak kecoklatan. Terus kalau ditanya baunya kayak apa, dia aromanya kayak asam-asam manis gitu sih katanya. Nah, terus itu kan kayaknya jauh banget ya sama feminisme dan gender. Coba kita mau bawa ke arah mana, ya kan? Nah, karena itu aku mau ajak teman aku untuk bareng-bareng diskusi sama kita soal ekoenzim dan gender feminisme ini. Agak lama ya teman-teman. Halo. Oke. Halo, ini Iya. boleh perkenalan dulu kali ya? Oke, sebelumnya aku Idiaman Jaywarubu, NIM-nya 35202015. Nah, ide nih ya kan. Dipanggilnya ide ya teman-teman. Aku mau nanya-nanya nih sama ide. Semoga aja kita panggil orang yang tepat untuk diskusi kita kali ini kali. Tentunya. Oke, let's go. Dengar-dengar soal ekoenzim nih. Emangnya ekoenzim tuh bisa dikaitin sama feminisme dan gender? Bisa Mbak. Cuman jika kita sambungin antara ekoenzim dan feminisme ini tidak terhubung secara langsung. Namun pengaitannya melalui ekosistem, keseimbangan ekosistem atau alam Mbak. Karena kita tahu sendiri kan feminisme itu seperti apa. Feminisme itu gerakan sosial gitu kan, untuk menuntut keadilan sosial, ekonomi, politik, dan juga dia melawan patriarki. Nah, sedangkan ekoenzim sendiri itu adalah seperti yang Mbak jelasin tadi, hasil fermentasi dari bahan-bahan sampah-sampah organik gitu kan, seperti kulit buah-buahan, sayur-sayuran yang kemudian difermentasi. Nah, tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk menjaga keseimbangan ekosistem tadi Mbak, supaya kalau kita lihat a few moments later. Kalau kita ngelihat relevannya di mana, jadi itu sama-sama gerakan ya Mbak. Gerakan yang seperti yang di feminisme tadi itu keadilan sosial dan ekonomi. Nah, secara tidak langsung ketika kita membuat ekoenzim, kita juga membantu masyarakat untuk mencegah kelangkaan pupuk organik ya seperti pestisida tadi. Cuman ekoenzim sendiri bukan hanya sebagai pestisida, bisa juga pembersih air. Itu biasanya langkah-langkah ekoenzim ini difermentasi selama 3 bulan. Di mana 1 bulan pertamanya itu menghasilkan alkohol, kemudian yang bulan keduanya itu menghasilkan asam atau kita bilang cuka gitu kan, asam cuka. Kemudian yang ketiga baru dia keluar enzimnya. Nah, itu alasan mengapa harus 3 bulan ya. Berarti ekoenzim ini benar-benar bermanfaat banget ya buat lingkungan. Soalnya yang aku baca-baca, ekoenzim ini ternyata bisa juga untuk pupuk organik. Jadi kayak membantu petani lah ya istilahnya. Apalagi kayak di UKSW ini yang suka banget ngadain acara tanam pohon. Itu menurutku bisa banget sih digunain, ya nggak sih?
Terus menurut kamu berarti ekoenzim ini benar-benar bermanfaat buat nggak cuma buat lingkungan tapi buat orang-orang yang lainnya juga gitu. Ya, terutama masyarakat umum ya Mbak. Karena kalau kita ngelihat contoh ya, yang kita pernah jelasin ini di kelas ya bersama teman-teman yang lainnya. Dimana kalau kita ngelihat contoh seperti di pasar kan, itu kan banyak seperti sampah-sampah organik kan. Itu harusnya bisa dikelola menjadi ekoenzim sendiri. Nah itu kan secara tidak langsung akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem, di mana yang tadinya kita buang sembarangan yang menghasilkan polusi udara itu kan tidak baik, Pak. Iya, betul. Nah dengan cara kita seperti ini membuat ekoenzim, kita secara langsung membantu mencegah hal-hal seperti itu, Pak. Ekoenzim ini benar-benar bermanfaat karena bisa mengurangi polusi udara juga, dan bisa juga untuk ini kan ya kalau misalnya ada kerusakan tanah. Betul. Terus kemarin aku baru banget lihat nih di TikTok. Selamat pagi guys. Lihat dulu sini guys. Nah, ini menteri spiritualitas kami ya guys. Dia guru bolon. Menuang ekoenzim. Bukan hanya spiritualitas manusia yang dia perhatikan, tapi juga spiritualitas alam. Penuh sukacita kami guys. Dia bersih airnya. Iya, bersih airnya. Dulu kan coklat airnya kan? Betul. Coklat sekali guys. Dia dulu penghuni lama di rumah ini, jadi dia tahu kalau air ini dulu coklat sekali. Dulu kami pernah berenang di sini. Berenang. Nangkap ikan. Iya. Ikan besar-besar sekali. Eh, Ikan bawal. Iya. Aduh, sekarang udah kecil. Mungkin aku belum sempat kirim ke kamu. Itu ada yang lagi nuang ekoenzim ke air. Nah, itu dia Mbak. Itu juga bisa dilakukan untuk, saya juga pernah lihat kayak gitu kan. Itu digunakan untuk membersih air katanya. Ya kan? Kalau itu kalau ekoenzim dituang ke sana, itu bisa membersihkan air sehingga air yang dituangin ekoenzim ini nanti bisa dikonsumsi. Lebih layak pakai lah intinya. Gitu Mbak. Lebih bersih mungkin ya. Nah, kalau menurut kamu gerakan-gerakan mengenai ekoenzim ini apakah udah banyak di Indonesia? Mungkin kayak di Indonesia kali ya, di sekitar kita lah. Kalau di sekitar kita, saya masih belum dapat sih. Cuman kalau di Indonesia, aku pernah lihat podcastnya di YouTube. Dia dari NTT juga, saya lupa namanya, maaf kalau yang teman-teman lihat bisa cari di YouTube sendiri. Dimana dia udah bangun gerakan ekoenzim ini di 22 tempat di daerahnya. Jadi baik itu offline dan online, dia udah kasih pemahaman sehingga itu diterapin di sana. Berarti sudah ada nih yang mulai melakukan sedikit-sedikit mungkin ya. Kalau di sedikit-sedikit Salatiga melakukan. sendiri, khusus di lingkungan kita ini, saya masih belum dapat. Tapi ya, begitu aku lihat-lihat lagi, ekoenzim ini nggak cuma untuk pupuk organik, ternyata bisa juga untuk sabun cuci. Itu dia, saya belum belajar. Mungkin kita kekurangan literatur ya teman-teman, tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalnya ekoenzim ini nggak cuma buat pupuk organik, ternyata juga buat ini sabun cuci. Karena kan ya menurutku ekoenzim ini mungkin gerakannya cocok banget nih buat ibu-ibu rumah tangga. Betul. Karena untuk mendapatkan sebuah ekoenzim itu kita memerlukan sampah-sampah organik atau sampah-sampah rumah tangga kayak sayur-sayuran, terus buah-buahan. Itu tuh bisa banget untuk dijadiin ekoenzim gitu. Dan menurutku manfaatnya juga banyak kok ekoenzim ini. Kayak kita jadinya tidak menumpuk sampah gitu aja. Kayak di Bekasi kan sampahnya numpuk banget tuh di Bantar Gebang gitu.
mungkin dari sampah-sampah itu kan banyak yang nggak bisa didaur ulang, atau mungkin orang-orang itu agak sedikit bingung bagaimana caranya mendaur ulang sampah-sampah seperti buah, seperti sayur-sayuran busuk gitu-gitu kan. Nah itu cocok banget tuh untuk dijadiin ekoenzim. Benar, Mbak. Nanya apa lagi ya? Jadi gimana sih Mbak biar masyarakat ini tertarik dengan ekoenzim ini, gimana? Nah, menurut aku ya, supaya masyarakat itu tertarik, ini menurut pandangan pribadi aku, Oke. supaya masyarakat tertarik itu kita harus adain yang namanya sosialisasi. Tapi sosialisasinya ini nggak cuma sosialisasi yang ngomong-ngomong aja, tapi harus ada simulasinya. Jadi kayak misal kita di per RT atau per RW atau bahkan per kelurahan bikin satu sosialisasi mengenai ekoenzim supaya nggak ada lagi tuh sampah-sampah yang menumpuk, nggak ada lagi tuh namanya sampah sayuran, sampah buah-buahan gitu. Karena ekoenzim ini kan juga pakai botol ya, menurutku juga mengurangi sampah botol itu juga, karena kan kita bisa memakai botol itu untuk ekoenzim, Sebagai kemudian wadahnya, Mbak. iya sebagai wadahnya juga gitu kan. Terus juga setelah itu bisa juga diadain yang namanya simulasi pembuatan ekoenzim ini, supaya kan gimana sih caranya ekoenzim ini sampai akhirnya bisa dijadiin sebuah pupuk organik, gimana sih caranya sampai akhirnya ekoenzim ini bisa dijadiin sabun cuci, dan itu justru benar-benar bermanfaat banget untuk rumah tangga. Terus juga kan mulai sekarang banyak banget nih yang namanya ibu-ibu pecinta tanaman, bapak-bapak Bener pecinta sekali, Mbak. tanaman. Nah, menurutku itu ekoenzim ini cocok untuk diadain sosialisasi di sekitaran rumah gitu loh. Karena kan ya pupuk organiknya bisa dipakai, dan itu juga katanya menurut yang aku baca itu bakal lebih sehat apa yang kita tanam. Jadi sekaligus membuat tanamannya subur, Ya. sekaligus juga bahan-bahan tadi terpakai gitu kan, tidak menjadi Betul. sampah yang sia-sia. Betul banget. Mbak, paham. Dan mungkin segitu aja kali ya Iya. perdebatan kita, diskusi kita soal ekoenzim ini. Dari ide ada closing statement nggak untuk ekoenzim ini? Closing statement. Oke. Untuk closing statement apa ya? A few moments later. Oke, untuk closing statement sendiri ada nih Mbak. Kalau kita masih menunggu gerakan yang lebih besar untuk memulai sesuatu, kayaknya itu terlalu lama. Kita mulai dari hal sederhana seperti ekoenzim tadi, karena itu bisa kita temukan di rumah sendiri. Jadi buat teman-teman, ekoenzim perlu banget untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Itu aja Mbak. Oke, kita terima kasih dulu untuk ide karena udah mau ikut bergabung di diskusi kita kali ini. Mungkin aku bisa tarik kesimpulan kali ya dari pembahasan kita hari ini. Menurutku ya, ekoenzim ini kan juga termasuk solusi yang cukup menarik nih, dan cukup praktis juga untuk lingkungan kita. Kayak kita bisa pakai sampah-sampah rumah tangga, kita bisa pakai sampah-sampah organik yang nggak perlu susah carinya, yang dimana-mana ada, yang udah pasti ada setiap harinya di rumah kita juga, karena udah pasti masak pakai sayur-sayuran juga. Dan kita juga bisa jadiin itu sebagai ekoenzim. Dan sama yang kayak ide bilang tadi, ini tuh hal yang cukup sederhana yang mungkin mulai sekarang bisa kita gerakan gitu. Nah, karena ekoenzim ini juga bisa untuk merubah rusaknya tanah, bisa juga benerin air yang tercemar gitu kan. Mungkin adanya gerakan ekoenzim ini cocok untuk digunain di kalangan-kalangan masyarakat seperti kita ini, karena cukup sederhana, cukup praktis, cukup menarik juga untuk dikaji. Dan menurutku juga kayak di UKSW ini cocok banget nih untuk adain yang namanya gerakan ekoenzim, karena kan seperti yang kita tahu ya, UKSW ini kan sering banget
ngadain yang namanya tanam pohon bersama, dan itu biasanya diadain pas mau ada mahasiswa baru. Karena sebentar lagi ada mahasiswa baru, mungkin bisa nih gerakan ekoenzim ini segera dilakukan supaya kita juga menanam pohon dengan kondisi tanah dan nantinya kondisi pohon yang tumbuh itu juga sehat, supaya kita juga bisa benar-benar melakukan apa itu tanam pohon yang sebenarnya, bukan cuma tanam-tanam aja tapi kita nggak ngerti apa sih artinya si pohon ini gitu. Nah, berarti untuk itu ekoenzim ini yang ternyata praktis, yang ternyata mudah, yang ternyata sederhana sekali, bisa nih kalian lakuin di rumah kalian sendiri. Segitu aja dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf apabila materi dari kami juga kurang, solusi dari kami juga kurang. Mungkin teman-teman bisa nih kasih kita saran atau kritik melalui Gimana nih? komentar di bawah. Jangan lupa untuk tonton podcast ini sampai terakhir karena kalian akan melihat keseruan obrolan kita Bener berdua. banget. Dah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, and blokir. Dadah, aku Naya dari tadi di sini bersama dengan Ide, Yang dari tadi juga di sini. ya, teman partner diskusi aku hari ini. Kami berdua undur diri. Dadah. Dadah. Coba dulu, ini ada suaranya nggak? Halo. Halo juga. Coba. Oke, halo semuanya. Selamat datang di lanjut aja, nanti aku Potong cut. ya, potong Iya. ya. Aduh, kurang nih. Minimal 15 menit. End of flashback.